Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas PAI 1A akan melakukan observasi atau penelitian di tempat Masjid Agung Sang Cipta Rasa, mata kuliah Cirebon Study dengan dosen pengampu Bapak Bintang Irianto MPD. Simak video selengkapnya. Dadah. Oke teman-teman, objek penelitian kita kali ini adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Lokasi ini berada di Desa Kesepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Jarak antara kampus kami dan lokasi penelitian memang terbilang tidak terlalu jauh, sekitar 45 menit. Nah, kita udah sampai nih. Inilah suasana di sini. Bisa dibilang suasananya terasa sejuk karena posisinya banyak pohon-pohon rindang di sekitar masjidnya. Kami juga menyempatkan waktu untuk berkunjung di alun-alun Sangkala Buana yang kebetulan tempatnya dekat sekali dengan masjid yang akan kami jadikan penelitian untuk beristirahat dan mempersiapkan sebelum melakukan wawancara. Oke guys, karena kita sudah berada di lokasi di sini, di mana kita? Di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Adapun untuk alamatnya, Jalan Kesepuhan, Desa Kesepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Nah, kita tuh di sini tuh mau ngapa-ngapain aja sih? Apa yang akan kita lakukan di sini yaitu? Jadi di sini kami akan menggali beberapa informasi tentang Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, kalau kalian mau tahu apa itu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, simak video ini. Mereka. Setelah kami bersantai di alun-alun sana, kami langsung menemui narasumber, yakni Bapak Ismail, selaku kuncen atau dalam bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan sebutan juru kunci. Beliau akan memberikan informasi seputar tentang Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Informasi-informasi tersebut diantaranya yaitu tentang sejarah berdirinya, tokoh-tokoh yang terlibat dalam pendirian masjid, dan keunikan-keunikan yang ada dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Berikut beberapa cuplikan ketika kami melakukan wawancara. Solusinya lah, ya dapatlah petunjuk bahwa petunjuk itu supaya yang adanya itu tidak sendiri. Akhirnya karena petunjuknya adanya tidak sendiri, ditambahlah yang ada kerja sendiri jadi 2 orang. Begitu adzan 2 orang, si Munjangan Ulung di atas ngantem lagi dengan serangan sihirnya. Sakit lagi nih yang 2 orang bisa menyebutkan adzan. Akhirnya ditambah lagi menjadi 3 orang. Begitu 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, sama. Terkena hantaman si sihir yang Munjangan Ulung, sakit. Itulah proses wawancara yang telah kami lakukan dengan Bapak Ismail. Kami menarik beberapa kesimpulan yang akan tim kami jelaskan kembali pada video berikut ini. Yuk simak videonya. Nah, oke guys, kita nih udah berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa gitu. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana sih berdirinya atau latar belakangnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini gitu. Adapun penjelasannya akan dijelaskan oleh saudara Kang Ipi. Mangga Kang Ipi, jelaskan.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi awalnya di sini tuh belum ada masjid, tapi di sebelah sana, di samping tembok keraton ya. Tembok keraton. Di samping tembok keraton itu ada sebuah masjid yang bernama Masjid Panjelegrahan. Jadi dulunya masjid itu dipakai untuk masyarakat muslim untuk sholat berjamaah dan lainnya. Seiring berjalannya waktu, masjid itu tidak memuat lagi. Jadi karena banyaknya masyarakat muslim dan tidak memuat, artinya membludak jamaahnya, maka istri Sunan Gunung Jati yaitu Nyi Mas Pakungwati berinisiatif untuk membangun masjid. Nah, mintalah izin kepada suaminya, kepada Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Akhirnya diizinkan oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati menyuruh atau meminta kepada Dewan 9 Wali untuk membuat panitia untuk membangun masjid ini. Nah, pada awalnya masjid ini dinamakan Masjid Nyi Mas Pakungwati karena sesuai dengan inisiatornya Atau yaitu, dinisbatkan ya kepada betul. namanya gitu ya. Karena yang mengusulkan kan istrinya Sunan Gunung Jati yang bernama Nyi Mas Pakungwati. Nah, setelah berjalannya waktu, masyarakat Cirebon ini banyak menggunakan masjid ini sebagai tempat diajarkannya ajaran-ajaran torikot. Oh, torikot. Ya, jadi oleh ulama-ulama torikot atau masyarakat Cirebon yang belajar ilmu torikot akhirnya bermusyawarah untuk seperti merubah namanya gitu. Jadi yang akhirnya seperti sekarang, yang tadinya Masjid Agung Nyi Mas Pakungwati sekarang dirubah menjadi Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi kurang lebih sejarah awal berdirinya seperti itu. Oh, oke. Baik, Kang Ivi. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari kami tentang sejarah berdirinya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Selebihnya kami kembalikan ke Mas Chandra. Oke, baik. Terima kasih Kang Ivi. Semoga bermanfaat. Oke. Selanjutnya kita akan membahas siapa pendiri Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa didirikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang mana beliau salah satu wali Songo. Syekh Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Gunung Jati, yang mana beliau adalah murid dari Syekh Nurjati. Beliau adalah salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Baik, kali ini kami akan menjelaskan tentang ciri khas serta keunikan dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Apa saja sih keunikan dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ininya? Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lela yang lebih mengetahui apa aja sih keunikan dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Silahkan. Baik, saya akan menyebutkan keunikan-keunikan yang ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang pertama, adanya azan 7. Yang kedua, adanya zakat tatal. Yang ketiga, tidak adanya identikan Islam. Dan yang keempat, adanya pintu sanga. Oke, baik. Terima kasih Saudari Lela sudah menyebutkan beberapa keunikannya. Mungkin keunikan yang selanjutnya yang tadi disebutkan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yuk, mari kita bahas. Ya, baik. Ciri khas atau keunikan yang akan kita bahas kali ini adalah zakat tatal. Apa sih zakat tatal? Zakap dalam bahasa Jawa itu adalah tiang dan tatal itu adalah berarti potongan-potongan. Nah, seperti yang kalian lihat di samping saya ini merupakan zakat tatal, di mana dahulunya itu ketika masjid ini hendak dibangun ternyata kurang satu potongan. Nah, para pembangun di situ bingung, kesulitan mencari potongan yang utuh. Sehingga para pembangun tersebut menyatukan potongan-potongan kayu menjadi sebuah tiang seperti yang kalian lihat pada samping saya ini. Nah, seperti inilah bentuk zakat tatal, di mana potongan ini atau tiang yang ini itu tadinya adalah merupakan tiang yang bahannya itu hilang atau tidak ada, sehingga para pembangun berusaha mencari sebuah alternatif dengan menggabungkan
tatal-tatal atau potongan-potongan kayu sehingga menjadi sebuah tiang. Dan lalu keunikan masjid ini antara lain adalah masjid ini tidak memiliki corak Islami seperti yang informasi yang dari narasumber kami dapatkan. Masjid ini itu malahan mengandung unsur-unsur corak agama lain, yaitu seperti ular naga, teratai, dan juga sang surya. Nah, seperti yang kalian lihat di samping saya itu seperti sekilas dilihat sekilas seperti bunga teratai. Nah, ini merupakan unsur-unsur dari corak agama lain. Dan jika dilihat dari jauh juga masjid ini itu seperti sebuah pendopo karena tidak ada sebuah kubah yang menunjukkan ciri khas sebuah masjid seperti itu. Dan keunikan lainnya akan dibahas oleh saudari Lela. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan keunikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Selanjutnya yaitu adanya 9 pintu di sini. Jadi terdapat 9 pintu yang dimana di sebelah utara terdapat 4 pintu dan di sebelah selatan terdapat 4 pintu dan di depan itu terdapat 1 pintu utama. Ini dinisbatkan terhadap jumlah Wali Songo yang berjumlah 9. Keunikan selanjutnya yang ada dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa yaitu adanya tradisi azan 7 yang dimana azan 7 ini merupakan sebuah penangkal sihir yang dilakukan oleh seorang non-muslim yang bernama Menjangan Wulung. Menjangan Wulung ini mengirimkan sihir agar setiap muadzin yang azan dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa merasakan sakit. Sebagai solusinya, para ulama mengusulkan untuk 2 muadzin yang untuk azan yang dalam masjid ini. Ternyata sihir tersebut masih mempan terhadap muadzin. Nah, lanjut kepada 3 muadzin, 4 muadzin sampai ke 7 muadzin, ternyata sihir tersebut tidak mempan sehingga diteruskannya tradisi ini untuk menangkal sihir-sihir tersebut. Pada zaman dahulu 7 azan ini dilakukan setiap sholat 5 waktu. Dan di zaman sekarang 7 muadzin ini atau 7 azan ini dilakukan hanya dalam sholat Jumat saja sebagai bukti bahwa adanya peristiwa tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu keunikan yang terdapat dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini yaitu terdapatnya huruf-huruf pegon yang dimana dalam ukiran tersebut merupakan pesan dari Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, di mana maksudnya itu adalah mewasiatkan kepada setiap pendatang di masjid ini agar menjadi insan yang kamil atau insan yang sempurna. Jadi itulah beberapa keunikan yang ada dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Cukup sekian dari kami perwakilan kelas PAI 1A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.